Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih strategi pemerintah tentunya ya dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tarif resiprokal khususnya untuk bisa bagaimana mendorong lagi kinerja ekspor Indonesia. Ya, yang pertama ada intensifikasi perundingan dan diplomasi dengan Amerika Serikat. Kemudian meningkatkan diplomasi perdagangan regional dan juga multilateral. Ada juga perluasan pasar ekspor, penataan kebijakan perdagangan, kemudian pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi kelembagaan dan instrumen pengamanan perdagangan, serta pemberdayaan UMKM ekspor. Ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah menghadapi kebijakan tarif resiprokal. Jadi UMKM akan coba didorong lagi untuk bisa menjadi salah satu penopang ekspor Indonesia di tengah kita tahu restriksi perdagangan yang dilakukan oleh sejumlah negara terkait dengan perang tarif yang digaungkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir ini, meskipun sudah ada kesepakatan tarif begitu dengan negara lain termasuk Indonesia sekitar 19%. Dan berikutnya strategi penguatan daya saing. Nah, ini kita akan lihat apa saja untuk bagaimana pengembangan UMKM yang berbasis ekspor itu, pengembangan produk ekspor UMKM, kemudian ada pengembangan pelaku UMKM ekspor, ada juga pengembangan pasar ekspor UMKM. Jadi untuk ekspornya, kemudian juga pelakunya, produk dan juga marketnya yang akan coba kita kolaborasikan begitu, dan sehingga akan bersinergi begitu untuk bisa mendukung ekspor UMKM Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Jono, kemudian juga Ibu Hermawati Setiorini. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu Pak Handito, bagaimana juga dengan tantangan yang sudah diberikan oleh Ibu Herma begitu, bahwa UMKM ini juga perlu dibangun dan perlu keterlibatan lebih jauh lagi, lebih intens lagi begitu untuk dari sisi pemerintah begitu Pak Handito. Iya, tadi ada istilah bagus, G2G yang harus juga dikembangkan ya. Sebenarnya kalau pemerintah, ini kan ada program UMKM bisa ekspor dari pemerintah ya, dari Kementerian Perdagangan, yang singkatan dari UMKM berani inovasi, siap adaptasi. Dan kami sebagai bagian dari pendukung program ini melakukan ya masing-masing. Berani inovasi, kita dorong tuh UMKM-nya supaya bisa bikin produk baru, inovasi kemasan baru, cara-cara bisnis yang baru, dan harus siap adaptasi. Mereka perlu kemudian kalau konsumennya minta begini-begini ya harus siap gitu. Ini contoh ya, sekarang ini di belakang saya ini lagi ada hampir 200 orang latihan real. Jadi nggak cuma teori, satu-satu mereka harus melakukan simulasi business matching. Nah, apa yang kita harapkan dari situ? Loh, dari sana kemudian mereka bisa mempraktekkan, kami sudah dampingi berbulan-bulan, produknya sudah menjadi jauh lebih baik, kemasannya jauh lebih baik, yang nggak punya kartu nama jadi punya kartu nama, mereka peragakan punya kartu nama, yang nggak punya brosur jadi punya brosur, bahkan mereka bikin video-video promosi. Nah, ini kan menunjukkan ada kemajuan luar biasa, tapi kan harus dibiasakan juga. Nanti kalau ketemu bayar luar negeri gimana kan gitu. Ini contoh nih, kalau ini G2G-nya kemudian jalan. Ini beberapa minggu yang akan datang kita lagi mau masuk ke pasar Timor Leste misalkan. Ya sederhana aja. Dan pemerintah, Kementerian Perdagangan, beberapa waktu yang lalu kita bikin pertemuan dengan Menteri Perdagangan Timor Leste di Kementerian Perdagangan, ini dukungan kembali dari pemerintah. Nah, itu antusiasmenya banyak banget gitu. Nah, ini yang kita perlu temani, kolaborasi lah, total football istilah saya. Dan sebenarnya kalau kita lakukan dengan baik, banyak yang bisa gitu. Nah, khusus untuk yang G2G tadi, sebenarnya kita sekarang, apalagi untuk UMKM, kita perlu menggarap beberapa pasar. Memang ini di-trigger oleh Amerika. Saya rasa kita perlu menggarap pasar Amerika. Eropa yang sekarang sudah makin terbuka harus digarap. Tetapi juga negara-negara ASEAN ini. Sederhana contoh Timor Leste, Malaysia, Thailand, ini pasar-pasar yang buat UMKM sangat mungkin. Saya yakin sih selama ini, karena kalau sekolah ekspor sendiri, karena dari dulu punya hubungan baik, yang ikut meresmikan Dirjen Bea Cukai soalnya ya, dan Menteri Koperasi UKM waktu itu bersama Menteri Perdagangan. Nah, ini kita selalu kolaborasi, tetapi apa yang harus ke depan, yang kalau total football kan harus maunya besar. Nah, saya rasa sudah waktunya kita dorong, kita bersama-sama pemerintah membangun pusat-pusat pengembangan distribusi di luar negeri. Kalau dilakukan oleh perusahaan sendiri-sendiri nggak mungkin. Perusahaan besar bisa. Kan perusahaan besar Indonesia sudah ada yang punya gudang, punya pabrik bahkan di luar negeri. Itu contoh bagus. Tetapi ini kalau mau total football ini perlu dilakukan oleh UMKM. Kalau sendiri nggak mungkin. Nah, fasilitasi dari negara bisa dilakukan, boleh nggak? Menurut saya boleh, apalagi Pak Presiden Prabowo melalui program yang
kemudian ada kata-kata bagus yang saya kutip waktu di Rusia, the greatest good for the greatest many. Kita berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya, itu artinya UMKM kan gitu. Nah ini kita perlu bangun ini pusat-pusat distribusi di luar negeri sehingga produk-produk UMKM kita bisa kirim. Contoh, saya barusan pulang dari Taiwan. Taruh aja di Taipei sana, ada gudang di sana, di Hong Kong, di Timor Leste kita taruh buka ini gudang di sana. Tapi barang-barang UMKM itu udah ada di sana gitu. Nggak kalau ada order baru dikirim, terlalu mahal ongkosnya gitu. Nah ini kita perlu kolaborasi bersama-sama gitu. Oke, nah Bu Herma, lantas kalau kita lihat dengan beberapa tadi sudah ada inisiasi yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat bentuk pelatihan seperti apa sih yang masih diharapkan oleh pelaku UMKM apabila ingin menembus pasar ekspor begitu kan? Kita tahu juga banyak persyaratan. Kemudian adakah sertifikasi juga yang harus dimiliki Bu Herma sejauh ini? Ya, yang pertama pasti produknya ya, kualitas dari produk itu. Karena negara yang dituju itu pasti kan dia punya standar. Nah itu juga minim nih, kalau misalnya makanan minuman kadang standar makanan sehat, terus BPOM-nya gimana, sertifikasi halalnya bagaimana. Mungkin beberapa negara nggak membutuhkan sertifikasi halal, tapi itu menjadi daya jual juga menjadi bagus. Itu yang pertama kan. Tapi juga hal misalnya dari kemasan itu sendiri, itu termasuk dalam kualitas. Terus nanti dalam hal misalnya bagaimana dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan ekspor. Nah itu mereka minim sekali. Makanya seperti Pak Handito ini penting sekali nih beliau ini untuk mengedukasi pelaku UMKM. Dan saya surprise juga beliau membuat acara di Banyumas ini. Malah saya tertarik nih nanti para pelaku UMKM khususnya para petani yang sebenarnya banyak sekali yang diekspor keluar kan Pak untuk kopinya itu yang kita memang kayaknya selalu tertekan, apalagi kan ini ada tarif Trump yang membuat mereka harganya dengan alasan itu para trader itu menekan harga lagi. Nah itu yang menjadi keprihatinan kita. Jadi sebenarnya yaitu kualitas barang, terus dokumen, terus persyaratan apa yang untuk mereka ekspor. Nah harusnya pemerintah juga untuk pelaku usaha mikro itu ada benefit lah yang harus diberikan kepada pemerintah, apa yang mungkin bisa dipangkas gitu loh dari ongkos-ongkos itu untuk menuju ekspor, misalnya pajak apa yang harus dikurangin karena mereka kan posisinya masih mikro ya. Nah itu mungkin harus ada reward dari pemerintah. Menurut saya itu sih. Ya, tapi dari teman-teman anggota Aku Mandiri begitu, kalau tidak salah ada 500.000 anggota begitu yang ada di Indonesia. Anda melihat upaya-upaya apa saja yang mungkin secara mandiri begitu sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan dari sisi kualitas produk, kemasan, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, yang diinginkan begitu untuk saat kita melakukan ekspor begitu Bu Her. Nah sayangnya untuk pelaku usaha yang mikro dibutuhkan itu, tapi yang sudah melakukan ekspor seperti mebel gitu kan. Sendal itu yang kita dari pelaku usaha mikro kecilnya itu dia tidak ada masalah karena mereka sudah tahu kan justru negara itu kalau mau meningkatkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ini yang mikro nih perlu didorong untuk ke situ. Nah itu yang butuh sekali perhatian, tapi kalau untuk yang sudah berjalan sebenarnya tidak masalah, hanya ada pertimbangan masalah harga ya. Untuk yang ke Amerika itu memang mereka harus ada khususnya mebel ya. Mebel itu mereka harus ada penyesuaian harga. Tapi untuk yang negara lain kita masih aman ya. Cuman dengan kondisi setelah COVID itu nggak sebesar dulu untuk melakukan ekspor. Nah harus ditambahkan dengan pelaku usaha mikro yang dia bergerak ekspor. Itu saya berharap itu.